Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan, seandainya ahli ilmu itu menjaga ilmunya dan meletakkan ilmunya itu pada ahli-ahlinya, niscaya perbuatan itu akan dapat memelihara penduduk pada zamannya itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya ahli ilmu, seandainya ulama itu menjaga ilmunya dan meletakkan ilmunya itu pada ahli-ahlinya, maka perbuatan itu dapat memelihara penduduk yang ada di zamannya. Penduduk yang hidup pada zamannya akan terpelihara dengan sebab ulama yang meletakkan ilmu pada tempatnya. Tetapi apabila ulama itu mencurahkan ilmunya kepada ahli dunia, apabila ulama itu memberikan ilmunya kepada ahli dunia, maksudnya itu untuk memperoleh harta-harta benda dunia. Dia memberikan ilmunya kepada ahli dunia, maksudnya agar dia dapat dunianya orang itu. Sehingga dengan sebab perlakuannya itu, ulama ini tadi direndahkan di hadapan ahli dunia, disepelekan oleh ahli dunia. Akibatnya apa? Apabila ahli dunia sudah menyepelekan ahli agama, sudah menyepelekan ulama, maka berbagai macam fitnah akan muncul, kerusakan-kerusakan akan datang. Agama pun tidak dipandang hebat lagi oleh umat. Apabila ahli dunia sudah menyepelekan ulama, maka fitnah-fitnah akan muncul. Agama tidak dipandang hebat lagi oleh manusia. Kata Nabi, siapa yang menjadikan cita-citanya itu untuk menggapai akhirat, maka Allah akan mencukupkan dunianya. Siapa yang menjadikan cita-citanya itu untuk menggapai akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dunianya. Dan siapa yang cita-citanya itu hanya untuk mencari dunia, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana dia akan dibinasakan. Orang ini tidak akan dipedulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau binasa di lembah mana, Allah tidak akan pandang lagi. Dari beberapa hadis ini, maka penting bagi kita untuk memperhatikan agar generasi kita ini, agar masyarakat kita ini memuliakan para ulama. Ulama itu dimuliakan bukan dengan puji-pujian, disanjung-sanjung. Ulama itu, memuliakan ulama itu salah satu diantaranya adalah bertanya terlebih dahulu kepada para ulama tentang masalah dunia maupun dalam masalah agama. Sebelum melakukan sesuatu, bertanyalah kepada ulama masalah dunia maupun masalah agama. Salah satu cara memuliakan ulama, bertanya. Mau menikahkan anak, tanya dulu kepada ulama. Bahkan mau berangkat haji, mau berangkat umroh, tanya dulu kepada para ulama.
sering-sering bertanya kepada ulama dengan cara menghormatinya. Sering-sering bertanya kepada para ulama dengan cara menghormatinya. Kan ada juga orang yang bertanya itu sambil lewat aja, sambil pakai aja. Ustaz, hukum sembahyang pakai kunut tuh macam mana? Sambil pakai ayo. Ini bertanya juga kepada para ulama. Namun pertanyaan itu tidak dengan menghormatinya. Ilmu itu akan diberkahi apabila mendapatkannya itu dengan rela, dengan ikhlas, dengan senang hati. Manakala ada unsur keterpaksaan dari sebelah pihak, apakah dari yang bertanya maupun yang menjawab, maka ilmu itu sulit untuk dapat keberkahan. Macam terpaksa mau yang dia menjawab. Kadang ada bertanya itu macam disudutkan kepada menghukumi boleh. Disudutkan. Ulama itu ditanya, dia sesuatu itu bertanya kepada ulama, cuma ulama itu seolah-olah seperti disudutkan, harus menjawabnya itu boleh dengan berbagai macam argumen. Yang seperti ini tidak baik. Bertanya kepada ulama dengan kehormatan. Apapun jawabannya dari ulama itu terima. Apakah pas pada selera kita ataupun tidak, kita terima. Seperti kita nih bertanya kepada dokter. Umpamanya kita merasakan pinggang kita nih sakit, atau perut kita nih sakit, atau salah satu jasmani tubuh kita nih sakit. Kita datang kepada dokter. Kata dokter, Pak, ini ginjal nih Pak, operasi, kata dia. Apa kita cakap? Menyanya. Apa pula dioperasi? Apakah kita akan menentang seperti itu? Tidak. Apakah kita akan berdalih di hadapan dokter itu? Tidak. Terus dibawa ke Melako. Ini tak ada apa-apa Pak, cuma kecetit kata orang Jawa. Sakit pinggang biasa aja dibawa ke Melako macam itu. Apa kita nak marah-marah kepada dokter yang pertama tadi? Wah aja dokter ni awak cuma sakit pinggang biasa dicakapnya sakit. Kan? Tak mungkin. Karena itu analisa dia sesuai dengan ilmunya memang seperti itu. Kemampuannya memang seperti itu, maka jawabannya ya seperti itu, kita terima. Begitu juga dengan ulama. Ada kadang-kadang yang bertanya itu tak pas dengan selera kita, tak mantap rasanya. Tanya balik kita kepada ulama yang lain. Macam ini pula jawabannya, senang pula, sesuai pula dengan selera kita. Kedua-dua ulama ini bukan pula diadu terus dengan kita. Kadang-kadang kita modelnya macam itu pula. Tanya dengan ulama ini satu, ulama ini lain. Nah, dah diadunya ulama ini. Sudah, ulama dengan ulama pula berkelahi, perang, berdebat. Tidak seperti itu. Terima dari ulama ini. Kalau pas cocok sejalan arahnya, ambil. Tidak, cari tanya balik. Kalau tak ada pilihan yang lain berarti yang salah saya, berarti yang salah selera saya berarti. Tidak ada yang cocok pun dengan satu orang ulama. Paham maksud saya? Bertanya dengan ulama itu dengan penuh hormat, agar ilmu yang kita peroleh itu mendapatkan berkah. Kemudian di lain riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yahfazu ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijamin minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu menghafal satu ilmu, tidaklah seseorang itu mengetahui tentang satu ilmu, kemudian ketika ilmu itu ditanya kok tak mau menjawabnya. Dia tahu bahwa hukumnya itu haram umpamanya. Karena yang bertanya ini mungkin
orang dekat dia ataupun orang yang dihormatinya, maka dia tidak mau menjawab perkara itu haram. Dia diam aja. Padahal diamnya ulama itu seolah-olah memperbolehkan. Diamnya ulama itu seolah-olah memperbolehkan. Kalau dia tahu tentang tentang satu perkara, maka hendaklah dia menjawabnya. Kalau tidak dijawab pertanyaan yang dia ketahui itu tadi, maka pada hari kiamat dia akan didatangkan dalam kondisi dicambuk dengan cambuk api neraka.